Amin. Silakan duduk, saudara, shalom. Saudara, hari ini kita masuk di bulan November. Saya bicara tentang sesuatu, yaitu bicara tentang memahami hati daripada seorang sahabat. Nah, ada begitu banyak kemudian orang berpikir, kenapa sampai Tuhan mau memanggil kita atau mau mengangkat kita, menjadikan kita sebagai seorang sahabat. Saudara, dalam hidup kekristenan kita ini, itu saya boleh lihat ada 4 langkah atau 4 level untuk saudara dan saya akhirnya akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Artinya saudara, 4 level ini adalah bagian dalam hidup saudara dan saya, mulai dari ketika kita percaya kepada Yesus. Di mana bulan kemarin saudara kita bicara tentang kita mengadopsi. Ketika bicara tentang mengadopsi berarti hari ini saudara dan saya waktu kita jadi Kristen itu kita diadopsi oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya bahwa Tuhan yang pilih kita sama seperti di dalam Yohanes 15 ayat 16. Di situ jelas sekali bahwa firman Tuhan berkata, bukan kita yang pilih dia, tetapi dia yang pilih kita untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya saudara, waktu kita dipanggil atau dipilih menjadi anak-anak Allah, otomatis saudara bahwa Bapa kita adalah Bapa kita di surga. Dia yang mencukupkan setiap hidup saudara dan saya. Nah, sehingga kalau namanya kita orang Kristen pertama, level pertama ini yang dikatakan menjadi anak-anak, anak-anak itu selalu cenderung minta dan minta. Nah, bicara tentang anak-anak ini saudara, kalau saya lihat hari ini dalam kekristenan kita, ini tidak lihat umur saudara. Karena sampai hari ini ada orang yang sudah umur 60, model kekristenannya masih kanak-kanak. Nah, di mana saudara dan saya bisa lihat model Kristen kanak-kanak? Dari doanya saudara, dia minta-minta terus sama Tuhan. Mintanya untuk diri dia sendiri. Karena kalau anak-anak, dia selalu fokus untuk diri dia sendiri. Dia tidak pusing dengan orang lain. Itu anak-anak. Jadi selalu dia terus saudara. Kemudian anak-anak itu saudara, selalu saudara kalau anak-anak ini, kalau permintaannya tidak dijawab, dia tidak mendapatkan permintaannya, endingnya ngambek. Banyak orang Kristen ngambek sekarang kan. Saya lihat kadang-kadang sudah ada nggak ke gereja. Saya tanya kenapa nggak ke gereja? Ngambek. Kenapa ngambek? Ngambek sama gembala. Kadang ada ngambek karena ternyata katanya sudah ikut Tuhan masuk di gereja base ini. Sudah 1 tahun. Ternyata doanya nggak dijawab-jawab sama Tuhan, lebih baik pindah ke gereja lain. Saya bilang emang di gereja lain Tuhannya beda? Kan Tuhan kita sama. Iya kan? Jadi saudara ini jenis yang pertama, kanak-kanak saudara. Nah saudara dan saya hari ini kita lihat posisi kita ada di mana, saudara dan saya yang tahu sendiri. Kalau saya jujur saudara, sudah jarang saya berdoa untuk diri saya sendiri. Saya selalu berdoa untuk orang-orang di sekitar, untuk ada orang titip-titip doa. Karena sekarang saudara ternyata doa itu jadi jasa titipan. Jastip. Bukan orang ke luar negeri jastip, doa juga titip. Pak, aku gak bisa ke gereja, titip doa ya Pak. Nah ini anak-anak saudara, iya kan? Sama seperti kalau anak-anak kan, kalau kita berangkat Pak, kalau Papa pulang, jangan lupa ya bawa mainan buat saya. Nah itu anak-anak saudara. Nah level yang kedua saudara, tingkatan yang kedua, saudara tidak boleh diam terus di sini kanak-kanak. Karena kanak-kanak ini waktu alami masalah persoalan, ini banyak terpental. Nah yang kedua itu adalah tipe hamba. Nah setelah jadi anak-anak jadi hamba. Kalau hamba, tidak ada yang namanya konsep hamba, itu saudara nuntut. Cuma hamba sekarang memang yang banyak nuntut. Kalau hamba zaman dulu gak ada konsep nuntut. Hamba itu cuma ada kerja, dan kerja. Tidak ada yang lain. Jadi kalau hamba itu apa kata Tuhan dia ikuti. Sekalipun tuannya jahat. Ada orang bilang begini sama saya. Waduh bos saya ini galak. Ini kan gak benar. Saya bilang kamu baca di Alkitab. Tuhan
Apa Alkitab bilang begini, kamu harus tunduk kepada tuan-tuanmu yang ada di dunia, sekalipun tuanmu itu adalah tuan yang bengis. Jadi kita harus tunduk. Ini konsepnya yang kedua. Yang ketiga, ini yang kita mau bicara. Setelah saudara menjadi anak, menjadi hamba, yang ketiga menjadi sahabat. Nah, yang keempat saudara, itu menjadi mempelai. Nah, waktu Yesus datang pada kali yang kedua, kita itu diangkat menjadi mempelai Kristus. Nah, itulah sebabnya kemudian kenapa kita harus memahami hati sebagai seorang sahabat. Kita harus tahu hati sahabat kita. Nah, tema kita saudara di bulan September ini, temanya apa? Hah? Nyam. Apa namanya? Menjadi sahabat Tuhan dengan karakter Kristus. Nah, kita lihat dulu karakter Kristus hari Minggu deh. Coba tampilkan dulu karakter Kristus hari Minggu saudara ya. Boleh ditampilkan dulu karakter Kristus hari Minggu? Kita akan baca sama-sama. Saudara ikuti saudara ya. Saya baca dulu saudara. Mega Project karakter Kristus hari Minggu. Mega Project karakter Kristus hari Minggu. Rendah hati. Rendah hati. Merendahkan diri. Merendahkan diri. Pengabdian. Pengabdian. Kekudusan. Kekudusan. Sekali lagi, rendah hati. Rendah hati. Merendahkan diri. Merendahkan diri. Pengabdian. Pengabdian. Kekudusan. Sekali lagi Kekudusan. saudara. Rendah hati. Rendah hati. Merendahkan diri. Merendahkan diri. Pengabdian. Pengabdian. Kekudusan. Kekudusan. Nah saudara, ketika bicara tentang karakter Kristus ini, yang dikatakan bahwa Yesus menjadikan hidup saudara dan saya menjadi sahabat Dia, sehingga hari ini Bapak Ibu, saudara dan saya, waktu kita saudara yang berkata menjadi sahabat Tuhan dengan karakter Kristus, otomatis kalau namanya kita menjadi sahabat Tuhan, apa yang menjadi kesukaan sahabat kita itu yang kita kerjakan. Apa yang menjadi kebencian daripada sahabat kita, untuk itu tidak kita kerjakan. Itulah kemudian hari ini saudara, sore hari ini saya coba bawa tentang bagaimana saudara dan saya harus memahami hati seorang sahabat. Yang tentu bicara tentang Yesus adalah sahabat kita. Kita lihat dulu saudara Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, dari sini kita tahu bahwa tidak ada satupun sahabat kita di dunia ini yang melebihi daripada Yesus. Karena hanya Yesus seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Ayat 14 dia katakan seperti ini. Kamu adalah sahabatku. Saudara perhatikan kemudian dikatakan, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau saya putar statement ini, firman Tuhan ini, dikatakan begini, kamu akan kusebut sahabatku kalau kamu melakukan setiap apa yang aku perintahkan. Amin. Ayat yang ke-15 dia berkata begini, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Yang tadi saya katakan level yang kedua. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Kan gak ada pembantu saudara tahu nomor kode saudara, password saudara, PIN saudara, gak ada yang tahu. Ya kan? Dia bilang sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Saudara, tadi pagi saya bicara tentang ini bahwa sahabat kita akan menyatakan sesuatu yang ke depan. Saya kasih contoh, saudara, tadi bahwa kita ini kalau berteman dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, Tuhan akan kasih tahu sesuatu yang ke depan. Saya kasih contoh tadi, waktu saya mau kerja bisnis sapi, ternyata Tuhan kasih tahu saya tidak cocok kerja sapi. Memang harus gembala domba, bukan gembala sapi. Aku ini si gembala sapi, ya kan? Oh, saya bukan gembala sapi, saudara. Ya kan? Jadi Tuhan kasih tahu. Nah, itulah saudara hari ini, saudara dan saya juga, kalau kita tahu bahwa Dia yang akan memberitahukan sesuatu kepada saudara dan saya, maka kita harus dekat dengan Dia. Tapi jujur bicara, saudara,
Yang namanya kita bersahabat dengan Tuhan, selalu kita cari tahu Tuhan, besok dolar mau berapa. Ya kan? Seringkali begitu kan? Tuhan, emas ini lagi naik-naik, 2 hari lalu tuh turun 3%. Mau turun lagi enggak? Ya kan selalu kita cari Tuhan, kita jadikan dia sahabat karena uang. Kita tidak pernah menanyakan Tuhan, menanyakan kepada hati dia apa yang harus kita kerjakan di dalam pelayanan ini. Di dalam setiap hidup kita. Karena selalu yang ada konsep dalam pikiran kita hari ini, ada ketakutan, ada kekhawatiran tentang apa yang akan kita makan, tentang apa yang akan kita pakai. Tapi Tuhan berkata begini, kalau aku menjadikan kamu sahabatku, bahwa setiap apa yang kamu inginkan dalam setiap hidupmu, aku sahabatmu yang akan menjamin setiap rahasia dalam setiap hidupmu hari ini. Amin. Jadi itu janji Tuhan. Makanya saudara, saya selalu kemudian berkata begini, ketika aku dengan Tuhan, makanya Tuhan kalau hari ini izinkan ada proses, ada pembentukan dalam hidup saudara dan saya yang namanya itu masalah. Masalah itu satu proses dari Tuhan yang Tuhan ingin izinkan terjadi dalam setiap hidup saudara dan saya untuk membuktikan bahwa dia ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Ada orang tanya begini sama saya, Pak Roy, Tuhan ini kok bolak-balik masalah terus sama saya. Saya bilang, kalau kamu sudah gak mau masalah, pergi ke Kembang Kuning sana. Di Kembang Kuning sudah gak ada masalah. Yang lebih keren lagi itu di San Diego Hill sana. Iya kan keren sana kan. Kamu ke sana aja udah gak ada masalah. Karena memang kita hidup ini tidak luput daripada masalah. Tapi yang kita lihat bahwa setiap janji Tuhan dalam setiap masalah Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Itu yang hebatnya saudara. Dia tetap ada dengan kita saudara. Makanya kan kita ada dengar istilah sahabat rasa saudara. Teman rasa saudara. Tapi Yesus itu bukan teman rasa saudara. Teman rasa Tuhan. Dia teman tapi dia memang Tuhan. Dia pelihara hidup saudara dan saya. Nah saudara, apa yang harus kita pahami hati kita sebagai seorang sahabat kepada Yesus? Yang pertama, saya mau bicara saudara bahwa kita harus tahu sahabat kita Yesus itu tidak minta, tidak mau saudara ada sebuah kepalsuan dalam hidup saudara dan saya. Saya punya satu teman, dia bilang begini, mamanya sudah demensia. Saudara tahu kan demensia? Kalau saudara nggak tahu berarti saudara sudah mulai tanda-tanda demensia. Demensia itu saudara mulai agak sedikit pikun. Mulai agak sedikit pelupa. Nah ini mulai umur-umur kita saudara. Saya kan sudah mulai menuju ke kepala 6. Back to 60s. Ya saudara ya. Kembali ke 60 saudara. Nah biasa itu sudah mulai lupa saudara. Tapi yang hebatnya kalau duit nggak lupa. Itu canggihnya duit saudara. Ya kan? Semua boleh lupa, tapi kalau duit jangan sampai lupa. Nah, teman saya bilang begini. Dia kemarin cerita sama saya. Saya bilang, memang mamamu umur berapa? Mama saya ini umur 70 lebih. Terus, sudah mulai demensia Pak. Terus demensianya bagaimana? Saya ini kasih duit sama dia. Jadi saya udah takar setiap ini 1 bulan kasih begini. Jumlah sekian. Tapi Pak, baru 1 minggu dia bilang udah mulai habis nih duit. Setelah dia selidiki, ternyata mamanya ini suka traktir teman. Saya bilang traktir teman kemana? Dia bilang dia bisa kumpul teman-temannya semua. Satu kali teman saya ini, dia anaknya ini lihat mereka lagi karaoke. Karaoke ya. Karaokean saudara. Lagi karaoke saudara. Udah karaoke saudara, dia yang bayar semua. Dia yang ngebosi saudara. Terus saya bilang begini, pasti mamamu itu banyak temannya, banyak. Saya bilang memang kalau suka traktir pasti temannya banyak. Betul kan? Saya lihat kan seperti itu. Banyak orang, saudara kalau namanya ada temannya yang suka traktir, pasti temannya banyak. Dan pasti teman-teman bilang, waduh teman gua baik nih. Nah ini biasa yang suka gak bayar. Pasti seperti itu. Nah saudara saya lihat begini. Kemudian saya katakan kepada teman saya ini bahwa ada yang sesuatu di dalam hati daripada mamamu. Walaupun hari ini dia demensia, tapi di dalam hati mamamu ada sebuah ketulusan. Artinya Tuhan minta hari ini, namanya kita berteman dengan dia, tidak ada satu kepalsuan antara saudara dan saya dengan Tuhan. Saya baca kisah Abraham saudara. Dari Abraham 12, daripada Kejadian 12
Saya baca terus perjalanan hidup daripada Abraham. Abraham saudara tahu kan dia disebut sahabat Allah. Saya lihat Abraham itu sungguh luar biasa. Hatinya itu dengan Tuhan itu begitu tulus. Tuhan waktu suruh keluar dia nggak tanya-tanya sama Tuhan. Tuhan saya kamu suruh keluar, saya ini hidupnya enak di sini. Tapi tetap dia apa yang Tuhan mau, Tuhan sampaikan kamu keluar, dia tetap keluar. Jadi saudara dan saya hari ini saya lihat banyak hari ini saudara dan saya. Kita berteman satu dengan yang lain, tidak ada satu ketulusan dalam hati kita. Makanya yang Tuhan minta hari ini namanya kita berteman dengan dia, kita bersahabat dengan Tuhan. Yang Tuhan cuma minta satu, hati saudara dan saya harus ada sebuah nilai ketulusan. Tidak ada yang namanya satu kemunafikan dalam hati saudara dan saya. Karena itu yang Tuhan kehendaki, harus ada hati yang tulus. Kita lihat 2 Korintus 1 ayat 12. 2 Korintus 1 ayat 12 berkata seperti ini saudara. 2 Korintus 1 ayat yang ke-12. Inilah yang kami megahkan. Ini kata Rasul Paulus. Yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami. Dia bicara tentang di dalam hati daripada Rasul Paulus. Bahwa hidup kami di dunia ini. Khususnya dalam hubungan kami dengan kamu. Dengan jemaat di Korintus. Apa yang kemudian diungkapkan oleh Rasul Paulus. Dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Saudara Rasul Paulus coba mengungkapkan kepada jemaat di Korintus. Bahwa ketika dia melayani namanya jemaat di Korintus. Dia melayani dengan hati yang tulus. Dengan bukan hati yang penuh kemunafikan. Nah ini yang sering kali saudara yang saya lihat hari ini. Gereja Tuhan mulai kehilangan yang namanya sebuah ketulusan di dalam dia melayani. Banyak kan sekarang saudara. Saya lihat hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta saudara hari ini. Semua dalam tanda kutip penuh dengan kemunafikan. Saudara dia melayani seolah-olah kelihatan melayani untuk Tuhan. Tapi endingnya ujung-ujungnya untuk diri dia sendiri. Pendeta sekarang saudara banyak menjadi pendeta saudara media sosial. Mereka saudara cuma cari follower saudara. Saudara bisa lihat seperti itu. Saya ini kan gembala media juga saudara. Saya ini barusan ada Instagram saya dibuat sama Base Manado ini heboh saudara. Waduh saya lihat juga banyak sini. Waduh Pak Roy ini keren ya karena saya memang ya dikerjain lah sama anak-anak sana. Tapi yang namanya kita ini senior-senior ikuti saja. Yang penting gereja supaya berkembang. Kita namanya pemuritan. Kita dikerjain tidak masalah. Yang penting bisa mendatangkan banyak orang untuk Tuhan. Sampai teman-teman saya itu bilang begini. Waduh kamu tuh simsalabim tiba-tiba bisa muncul. Dari jalan terus dalam mobil. Saya bilang ya inilah kecanggihan media sosial. Tapi media sosial itu dipergunakan untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Bukan bagi saku. Bukan buat kantong. Banyak sekarang saudara yang saya lihat media sosial seolah-olah menyebarkan tentang saudara firman Tuhan. Tapi ujung-ujungnya buat kantong daripada itu. Tapi kalau saudara lihat gereja kita ini. Contohnya saudara kan barusan datang itu dari Korea sana ya. We Love Creative Team. Kemudian ada 2 lagu kita saudara. Yang mereka akan rekaman di sana. Mereka tanya lagu ini mau bayar berapa? Saudara tahu, kalau yang lain tuh pastikan mesti bayar, royalti dan sebagainya macam. Tapi di kita saudara bilang, kamu mau nyanyi-nyanyi aja lah. Kita nggak perlu. Saudara ada gereja yang saya tidak mau sebut nama. Mereka kemudian mengeluarkan pengumuman gereja mereka tidak, apa lagu-lagu gereja mereka, ciptaan mereka tidak boleh dinyanyikan. Mesti minta izin, mesti bayar royalti. Saya bilang ampun saudara. Ya kan? Saudara saya lihat kemudian orang menyampaikan firman. Saudara pendeta, saudara khotbah, tentukan tarif saudara. Kemudian dia bilang dia melayani dengan ini. Saya bilang bagaimana dengan ketulusan hati? Ini yang saya bilang kemudian menyakitkan hati daripada sahabat kita. Kalau kita berkata bahwa Yesus adalah sahabat kita. Dan dia yang mencukupkan setiap hidup saudara dan saya. Saudara dan saya gak perlu takut. Saudara dan saya pasti akan hidup dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Amin.
Hiduplah dalam ketulusan. Orang yang tulus hatinya, orang yang mau melayani dengan sungguh-sungguh, hidup dalam kesederhanaan, maka pasti Tuhan akan pelihara hidup dia. Amin. Saudara, saya mau cerita satu kisah, saudara. Saya takut-takut jangan saya nanti masuk di pastor in style. Karena saya juga sekarang, saudara, saya pernah cerita sama Pak Fengki. Karena kadang-kadang ada kasus-kasus tertentu, saya kadang-kadang naik pesawat itu bisnis kelas. Kan saya suka kritisi itu pendeta naik bisnis kelas. Tapi saudara, jangan saudara takut. Saya naik bisnis kelas tidak pakai uang saudara. Uang saya, bayar sendiri. Dan naik bisnis kelas itu terpaksa. Dan biasanya orang kalau naik bisnis kelas, itu kan naik duluan. Kalau saya paling belakangan. Karena saya takut ketahuan. Jadi satu kali saudara, saya naik nih bisnis kelas. Udah. Saya udah naik sudah ini, saya tunggu paling belakangan. Saya lihat semua penumpang sudah naik, sudah gak ada lagi. Baru saya naik, saya langsung lari-lari saudara. Langsung saya duduk di pojok. Saya biasa di bisnis kelas saya cari itu yang paling, di bisnis kelas paling terakhir, terus di jendela. Supaya ekonomi jangan lihat saya. Kalau dia lihat saya bahaya. So, saya duduk situ. Udah, puji Tuhan, tenang. Waktu pesawat sudah jalan, saya jalan ke depan untuk ke toilet. Pada waktu ke toilet, lagi mau kencing, pramugari bilang, mari Pak Pendeta. Saya kaget. Loh kok pramugari tahu saya pendeta? Tapi saya pikir dia salah bicara kali. Saya masuk sambil saya di toilet saya mikir kok pendeta ya. Waktu saya keluar, saya tanya sama dia. Dia bilang Pak Pendeta, dia siapa saya Pak Pendeta? Saya bilang mohon maaf kamu tahu saya dari mana? Saya lihat YouTube Pak. Aduh saya bilang mati deh saya. Saya lihat YouTube, Bapak kan pendeta. Bapak juga pengajar di STT. Aduh STT AW di bawah-bawah ini. Ya kan? Terus saya bilang, saya tanya, oh ternyata dia ini pramugari ini orang Manado. Saya dengan alasan saya bilang, ini karena ada gunung meletus. Waktu itu gunung di Manado meletus, saudara Gunung Ruang. Jadi saya terbang dari Makassar ke Jakarta. Karena dari Jakarta banyak pesawat nanti ke Manado kan, daripada cuma Makassar. Jadi saya berdalih seperti itu. Dia bilang, gak apa-apa Pak Pendeta. Saya bilang, Tuhan. Terus akhirnya saya ngadu sama Pak Fengki. Saya bilang, Pak Fengki ini gimana nih? Pak Fengki bilang, gak apa-apa. Kamu mau naik bisnis kelas gak masalah. Tapi kamu memberi ke gereja itu bisa 5 kali dari bisnis kelas itu baru cocok. Jadi saudara hari ini pendeta-pendeta, para worship leader. Kalau mau naik bisnis kelas silakan. Yang penting nyumbang lebih di gereja. Haleluya. Tapi itu intinya satu, bahwa Tuhan minta dalam hidup siapapun kita hari ini. Tuhan cuma minta satu konsep, hidup dalam sebuah ketulusan. Karena kalau kita hidup dalam sebuah ketulusan, saudara gak usah takut tentang hidup saudara. Janji Tuhan, orang yang hidup tulus, orang yang hidup dalam saudara, ketulusan dalam hatinya, dia akan pelihara hidup saudara dan saya. Karena Tuhan punya hati seperti itu. Yang kedua saudara, apa yang harus kita pahami hati sebagai seorang sahabat. Yang kedua, bahwa sahabat kita itu dia suka menginginkan dalam hidup kita, dia suka berdamai. Jangan suka cari masalah, jangan suka cari persoalan. Kita harus hidup dalam perdamaian. Matius 5 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Matius 24 ayat 25, Matius 5 ayat 24-25. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ayat 25 kemudian dikatakan, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim. Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya. Dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Nah saya mau cerita saudara tentang berdamai ini. Saya tahun 2000 berapa itu ada satu staf saya. Dia ambil uang saya di kantor. Kalau saya bilang makan duit, saudara langsung identik makan itu duit. Dia ambil uang saya lumayan banyak saudara. Saya kecewa karena orang ini yang saya bawa kepada Tuhan. Jadi saya ini kan kerja logistik, tagihan semua dia ambil saudara. Dia ambil. Kemudian dia bohongin, pokoknya duitnya lumayan banyak.
saya mau marah, tapi saya nggak cerita orang. Nah yang saya lihat sekarang saudara, kalau saudara banyak masalah, banyak kasus, saudara suka ngomong orang kan. Orang tanya sama saya, Pak Roy ada masalah begini, kenapa Pak Roy nggak cerita? Kami dengar dari orang. Saya bilang kalau saya cerita saya malu. Kok bisa saya ditipu sama orang? Berarti saya kan bodoh. Betul kan? Kalau saudara cerita, saudara dibohongin orang, berarti saudara menceritakan kebodohan saudara. Oke? Jadi kalau saudara ada masalah, orang bohongin saudara, utang gak bayar, jangan cerita. Berarti saudara menceritakan kebodohan saudara. Jadi saya gak cerita saudara. Jadi orang banyak tanda tanya. Nah kemudian saya lihat teman saya ini, mereka punya ada beberapa saudara, saudaranya kemudian berkata begini kepada saya. Pak Roy kan pendeta. Biasa pendeta dipakai. Pak Roy kan pendeta, jangan bikin masalah Pak. Bapak ampuni saudara saya ini jangan masukkan di penjara. Saya bilang enggak, saya enggak masukkan penjara. Kemudian apa yang terjadi? Mereka katakan begini, ada satu aset, ini Bapak ambil saja, kemudian masalah ini clear. Oke, dia ada kasih sama saya aset, saudara tahu aset itu harganya dengan uang yang diambil nggak sampai separuh. Sudah saya pikir daripada miring, daripada tengkurap, mendingan miring. Ya udah saya ambil lah. Saya ambil saudara, waktu saya mau urus surat, ternyata saudara itu harus urus lagi surat untuk warisan dan segala macam. Waduh saya bilang masalah di atas masalah. Tapi ya sudah, saya bilang sudahlah. Saya tetap tenang, saya tidak komplain, saya nggak apa. Saya urus pelan-pelan. Selesai semua dokumennya semua sudah selesai beres. Waktu saya mau kasih keluar sama dia, suruh pindah tempat. Dia bilang begini bro, masih panggil bro lagi sama saya. Sudah ambil uangnya masih panggil bro. Bro, saya mau tinggal di mana bro? Waduh, ini repot juga. Akhirnya saya ambil keputusan, saya cari rumah sewa, saya pindahkan sama dia. Orang bilang begini, yang di Manado tuh ngomong, ini orang paling goblok di dunia ini Roy ini. Udah ditipu, diambil uangnya, kemudian tambah lagi biaya, kemudian kasih rumah lagi. Saya nggak ngomong, saya diam saudara. Saya cuma bilang Tuhan aku serahkan sama Tuhan. Saya belajar melakukan ini dalam sebuah ketulusan dan saya tidak mau ribut. Saudara sudah selesai, saya hitung-hitung tempat itu, saya pikir saya mau bangun sesuatu, saya mau coba jual, harganya masih belum nyampe saudara. Saya tenang. Saya bilang Tuhan aku enggak mau ribut. Saya dengan dia tetap baik. Dia masih panggil-panggil bro sama kita. Bro gitu kan. Nah saudara apa yang terjadi? Teman saya Tuhan kirim sama saya. Dia bilang begini, itu kamu punya tempat bangun ruko aja. Saya bilang buat apa bangun ruko? Sudah bangun ruko jual. Saya bilang sudah kalau begitu kamu bangunlah karena dia kontraktor. Saya bilang saya bayar cicil lah. Oh ya sudah terserahlah. Saya bilang saya nggak mau lihat-lihat karena bagi saya ini pahit. Saya mau lihat tanah ini. Saudara tahu dia teman saya bangun itu dalam 1 tahun. Dia bangun saudara jadi 3 ruko. Setelah sudah selesai teman saya bilang ini sudah jadi rukonya. Kemudian teman saya bilang pasang dijual. Saya bilang mau jual berapa? Setelah saya hitung-hitung dijual. Daripada uang yang diambil itu melebihi 1,5 kali. Waduh saya bilang sudah. Ini kesempatan tinggal berdoa. Tinggal ini ujung terakhir ini saudara kan. Saudara senang. Orang mulai datang telepon tanya 1 berapa 2 berapa. Saudara tapi 6 bulan cuma tanya-tanya. Saya bilang Tuhan ini cuma mati ditanya ini. Tapi saudara tahu tiba-tiba ada satu teman saya datang dia bilang begini. Saya mau beli ini 3 ruko kamu mau jual berapa? Saya bilang kalau begitu coba saya hitung-hitung lagi saudara. Dan saya tahu saudara dari kerugian saya itu sampai saya bangun saya masih ada mengalami keuntungan 80%. Saya bilang Tuhan saya kasih semua sama dia. Saudara satu Manado langsung dulu mencibir saya dan mereka berkata memang kalau pendeta memang lain katanya. Saudara artinya saya mau kasih tahu hari ini saudara. Kalau ada konflik di dalam hidupmu hari ini. Yang Tuhan mau saudara dan saya harus berdamai. Ketika saudara dan saya mengalami satu perdamaian satu dengan yang lain. Disitulah Allah akan bekerja dari sesuatu masalah itu Tuhan akan rubah menjadi berkat. Amin.
Tapi kalau kemudian saudara dan saya hari ini ketika ada konflik, kita tambah memperbesar masalah itu saudara, maka masalah itu akan tetap jadi masalah, tidak akan pernah jadi berkat. Makanya Tuhan minta hari ini saudara dan saya berdamai. Makanya waktu kemudian Allah berkata di dalam Matius 5 ayat 24 ayat 25 ini saudara, waktu kemudian dikatakan ada orang yang memberikan persembahan, makanya saudara harus garis bawahi bahwa Allah tidak pernah menginginkan persembahan uang saudara dan saya. Yang minta itu gereja. Tuhan itu tidak pernah minta uang kita. Karena uang itu dari Tuhan buat kita. Tapi yang kemudian Tuhan berkata, kalau kamu teringat ada satu masalah persoalan, tinggalkan persembahan itu. Berdamai dulu. Baru balik kasih lagi. Tetap berarti persembahan ada saudara ya. Jangan sampai nanti saudara pegang ayat ini. Saudara bilang, wah kalau begitu nggak ada persembahan. Makanya di gereja BES tidak mengedarkan kantong persembahan. Seringkali lupa itu QRIS. Kalau boleh itu QRIS saudara simpan saudara. Kalau bisa ditato-tato. Jadi saudara dan saya hari ini Tuhan minta kita berdamai. Yang ketiga saudara kita lihat. Apa yang harus kita pahami hati daripada Tuhan. Yang ketiga yang terakhir. Filipi 2 ayat yang ke-8. Kita lihat dulu saudara. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Yesus sahabat kita. Telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yang ketiga. Harus kita pahami hati daripada seorang sahabat kita. Tidak pernah lepas daripada namanya ketaatan dan kesetiaan. Makanya hari ini saudara gereja saya bilang. Tuhan selalu melihat hidup saudara dan saya memberkati kita. Apakah kita taat, kita setia. Orang tanya sama saya begini. Pak Roy kamu di gereja B sampai kapan? Saya bilang ini yang tanya ini pasti pindah-pindah gereja. Saya bilang saya di gereja B ini sampai Tuhan Yesus datang saya tetap di gereja ini. Ada orang bilang waktu dengar begini, aduh terlalu arogan bicaranya. Enggak, saya bicara ini saya sedang ikat hubungan saya dengan Tuhan. Bapakku di surga. Supaya kalau hati saya lagi gejolak, hati ini lagi bete. Mungkin gak enak sama Pak Fengki, ingat sudah bicara di mimbar. Ya kan? Ya kan? Ya namanya kita ini manusia sama Pak Fengki juga ya kadang-kadang ada sedikit masalah lah saudara. Gak mungkin gak. Tapi kalau kita ingat aku pernah bicara loh. Aku sedang ikat hubungan dengan Tuhan. Makanya saudara gak ada lagi yang namanya nanti sinode baru Bestie Church. Ya kan dulu saya berpikir begini. Kalau saya keluar dari BES saya bikin Bestie Church. Lagu andalannya apa? I'm Friends of God. Wah cocok sudah. Ya kan lagu itu pokoknya Bestie itu. Bestie, hi Bestie kan begitu saudara kan. Nah. Jadi saudara, jadi konsep apa yang Tuhan ingin lihat hari ini dalam hidup saudara dan saya cuma satu, taat. Kalau saudara taat, saudara setia, berkat Tuhan itu pasti akan turun dalam hidup saudara dan saya. Dan saudara lihat, Yesus itu, walaupun Yesus tahu kita ini sering kadalin dia sebagai sahabat, tapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap taat, dia tetap setia untuk menjangkau setiap hidup saudara dan saya. Jadi saudara 3 hal yang saya bagikan pada sore hari ini. Kita memahami tentang hati sebagai seorang bapa. Di mana saudara dan saya ini tidak boleh ada kepalsuan. Tidak boleh ada saudara yang namanya kepalsuan dalam hidup saudara dan saya. Harus ada sebuah ketulusan. Kemudian kita harus menjadi orang yang suka berdamai. Dan kemudian taat dan setia menjadi bagian hidup saudara dan saya. Maka saya percaya Tuhan pasti akan menyertai kita. Mari kita bangkit berdiri.